Bab 54 Kecemburuan Al. Yana terkejut melihat gambar Reno yang dikirimkan Vivi padanya. Entah apa yang terjadi dengan laki-laki itu hingga berakhir mengenaskan seperti malam ini. Tubuh yang sudah penuh dengan darah dan tergeletak begitu saja di atas tanah. Tanpa lagi memikirkan apapun, Yana bangkit dari atas ranjang dan bergegas mengambil satu buah sweater rajut dari lemari pakaian. Kemudian mengenakannya. Ia melangkah cepat keluar dari dalam kamar, menuju pintu depan. Saat ingin meraih handle pintu, tubuhnya terhenti. Apa pantas ia melakukan hal ini setelah semua yang telah terjadi di antara mereka? Pikiran waras kembali menahan langkah kakinya. Mau kemana dengan pakaian seperti itu? Suara sang ibu terdengar di indera pendengarannya. Yana menoleh. Ia menatap sedih wanita parubaya yang juga menatapnya heran. Reno kecelakaan Bu. Dia dipukuli orang. Jawabnya. Kok bisa? Yana menggelengkan kepalanya. Yana tidak tahu. Jawabnya. Sungguh ia pun tidak tahu apa yang sudah terjadi dengan mantan suaminya itu. Reno bukanlah laki-laki yang gemar mencari masalah dengan orang lain. Itulah yang ia tahu selama 7 tahun pernikahan. Mau pergi melihatnya? Tanya Dinda lagi. Ayo ibu temani. Kita bawa dia ke rumah sakit. Enggak apa-apa Bu. Tanya Yana. Tentu saja. Ayo, ajak Dinda. Ia dan sang ibu keluar dari dalam mobil menuju alamat diskoti yang dikirimkan Vivi padanya. Tidak membutuhkan waktu lama mereka akhirnya tiba. Karena memang ini sudah sangat malam dan jalanan sudah begitu lenggang. Astagfirullah. Dinda mendekati mantan menantunya yang tergeletak begitu saja di depan bangunan yang ia tidak tahu tempat apa. Ren. Tepuk Dinda di pipi Reno. Reno hanya menggeliat. Sembari bergumam nama Yana. Sedangkan Yana hanya berdiri menatap sedih tubuh yang sudah tidak lagi beraturan itu. Kemeja berwarna biru yang biasanya selalu terlihat sangat rapi. Kini sudah lusuh dengan noda darah di mana-mana. Sudah berdarah-darah seperti ini. Kok gak ada yang bantuin bawa ke rumah sakit Yana? Tanya Dinda. Wanita parubaya itu menoleh. Menatap putrinya yang masih berdiri di sampingnya. Ini tempat di mana terdapat orang-orang yang tidak akan peduli dengan orang lain. Jawab Yana. Ayo nak, bantu ibu kita bawa ke rumah sakit. Nanti jika sudah di rumah sakit, hubungi ibunya. Perintah Dinda pada putrinya. Yana mengangguk. Lalu ikut membungkuk untuk membantu laki-laki yang terdengar terus-menerus menggumamkan namanya masuk ke dalam mobil. Kalimat meminta maaf terus saja terdengar dari kursi belakang. Akan tetapi Yana tidak lagi menghiraukan hal itu. Ia hanya terus memacu mobilnya dengan hati-hati menuju rumah sakit. Dia begitu mencintaimu, ucap Dinda saat menoleh laki-laki yang entah sadar atau tidak terus saja menyebut nama putrinya. Cinta saja tidak akan cukup untuk membangun sebuah rumah tangga. Yana tidak ingin terus-menerus hidup dalam kegelisahan karena tidak bisa lagi mempercayai suami sendiri. Jawab Yana. Dinda tidak lagi berkata. Ia hanya mengusap pelan punggung putrinya yang tertutup rambut panjang terurai. Putrinya tidak butuh masukan apapun. Gadis kecilnya ini hanya membutuhkan seorang teman yang bisa mendengarkan segala isi hatinya. Ren, ayo bangun. Aku dan ibu gak akan kuat bopong kamu. Ucap Yana setelah membukakan pintu mobil di samping Reno. Reno membuka matanya perlahan. Ringisan menahan sakit masih terdengar jelas dari bibirnya. Lelaki itu menatap lekat wajah yang kini berjarak beberapa centi dari wajahnya. Yana pun sama. Ia memperhatikan wajah tampan yang sudah babak belur itu dengan prihatin. Sudut mata yang membiru. Bibir yang pecah serta memar hampir di seluruh bagian wajahnya. Kamu di sini sayang. Sungguh maafkan segala kebodohanku. Yana terkejut saat Reno menarik tubuh dan memeluknya erat. Aku benar-benar sudah gila karena kehilangan kamu nah. Ujar Reno lagi. Yana masih bergeming. Hatinya ikut sakit melihat keadaan Reno seperti ini. Namun, kala mengingat apa yang sudah terjadi, sekeras apapun ia berusaha untuk menerima justru akan semakin sakit pula rasanya. Lepaskan, ucap Yana dingin. Tapi lelaki itu tidak lagi terdengar suara. Dan ambruk di bahunya. Biar kami bantu Bu. Terdengar suara seseorang di belakangnya. Yana perlahan keluar dari pintu mobil.
dan membiarkan dua orang perawat itu yang membantu Reno keluar dari mobil dan masuk ke dalam rumah sakit. Hubungi Tante Lina. Lalu kita pulang, ujar Dinda. Yana sudah gak memiliki nomor mereka. Lagi pula ponsel Yana ada di rumah, kita pulang aja. Ajak Yana. Nggak apa-apa, Reno ditinggal sendirian di sini. Yana menggeleng lalu tersenyum pada ibunya. Ini rumah sakit, Bu. Lagi pula lukanya tidak terlalu parah. Dia tidak sadarkan diri karena pengaruh alkohol. Jawabnya lalu kembali masuk ke dalam mobil diikuti oleh Ibu Dinda. Yana lantas kembali memacu mobilnya keluar dari pelataran rumah sakit menuju rumah. Tidak ada lagi yang bersuara. Dua wanita berbeda usia itu hanya tenggelam dengan pikiran mereka masing-masing. Ada banyak hal yang ingin ditanyakan Dinda pada putrinya. Namun, ia terlalu takut jika pertanyaannya akan kembali membuka luka yang sedang berusaha disembuhkan oleh putrinya ini. Saat mobil Yana semakin mendekati rumah, wanita itu terkejut mendapati laki-laki yang baru beberapa saat lalu menghubunginya lewat video. Dan kini laki-laki itu sedang berdiri di depan rumah. Ia terpaksa ikut berhenti di sisi jalan, lalu keluar dari dalam mobil. Dinda pun sama. Wanita parubaya itu ikut keluar dari dalam mobil dan melangkah bersama putrinya menuju Alvaras yang berdiri cemas sambil menatap ke arah mereka. Kok bisa di sini? Tanya Yana heran. Ayo nakal. Kita masuk, gak enak berdiri di luar. Ajak Dinda. Alvaras mengangguk. Laki-laki itu masuk ke dalam rumah bersama Dinda. Sedangkan Yana mengikuti keduanya dari belakang masih dengan tatapan herannya. Setelah mengunci pintu depan, Yana melangkah menuju sofa tempat Alvaras berada lalu duduk di sana. Maaf Al datang malam-malam begini. Ucap Alvaras tidak enak. Tidak apa-apa. Pasti ada sesuatu yang sangat penting sehingga kamu memaksakan diri datang di jam seperti ini. Bicaralah. Ibu akan duduk di ruang keluarga. Ujar Dinda lalu melangkah meninggalkan ruang tamu tempat Alvaras dan putrinya berada. Yana masih duduk diam di tempatnya. Sedangkan Alvaras menatap wanita dengan beberapa noda darah di sweater itu dengan perasaan yang campur aduk. Kesal dan cemas sama-sama mengganggu kesadarannya. Aku tadi menghubungi ponsel kamu, tapi nggak diangkat. Ucap Alvaras. Ponsel aku ketinggalan di kamar. Jawab Yana. Seseorang yang aku kenal mengalami musibah. Jadi aku dan ibu datang dan membawanya ke rumah sakit. Sambungnya menjelaskan. Alvaras mengangguk. Kamu kenal dengan Geral? Tanya Alvaras. Yana mengangguk. Rekan kerja di keuangan. Jawabnya. Kalian berdua makan malam bersama? Tanya Al lagi. Yana diam. Dia menatap Alvaras dengan lekat. Aneh. Ya entah apa yang membuat laki-laki ini datang ke rumahnya di tengah malam hanya untuk menanyakan masalah tidak penting ini. Tidak. Bukan kami berdua. Tapi kami berenam. Jawabnya jujur. Sebenarnya ada apa sih? Seperti mau diinterogasi saja. Kesal Yana. Alvaras tertawa mendengar keluhan dari bibir Yana. Aku makin kesal. Laki-laki itu mengungkapkan perasaannya di website perusahaan. Benar-benar gila. Terlebih lagi katanya kalian makan berdua malam ini. Hanya itu. Tanya Yana. Maksud kamu, Al kamu tuh umur berapa sih? Kamu gak pernah pacaran ya saat masih SMA? Yana sudah melipat tangannya di dada sambil menatap tajam laki-laki aneh di hadapannya ini. Kenapa tanya begitu? Alvaras semakin kesal saat melihat Yana yang tidak terlalu memusingkan apa yang baru saja ia katakan. Padahal hal itu membuat darahnya naik. Jika saja laki-laki yang bernama Geral itu masih bekerja di perusahaannya, akan ia pastikan tidak akan lagi bisa masuk walau hanya di lobi kantor. Ya iya. Sikap kamu tuh kayak anak-anak umur belasan tahun gak? Kesal Yana. Habisnya kamu bikin aku semakin kesal aja. Yana menghembuskan nafas berat. Sepertinya dialah yang harus berusaha menjadi orang dewasa di sini. Sungguh hubungan mereka belum di tahap saling mencemburui. Tetapi lelaki ini bahkan sudah menunjukkan sikap seperti ini. Kita harus buat perjanjian. Putus Yana. Yana meletakkan satu lembar kertas ke atas meja dengan beberapa poin yang sudah ia cantumkan. Kamu boleh menambahkan jika ingin. Ujar Yana. Alvaras menatap atau lembar kertas itu sejenak.
lalu kembali beralih pada wajah cantik yang selalu terlihat datar dan serius di hadapannya. Belum boleh mengunjungi rumah ini sebelum lamaran. Alvaras mengerutkan dahinya saat membaca poin pertama yang tentu saja tidak ia sukai. Beli bunga di toko ibu untuk bunda kamu boleh. Tapi tidak boleh mengajak aku berbicara. Akan lebih baik kamu datang saat aku sedang tidak berada di toko. Ujar Yana menjelaskan. Apaan sih? Ajak ngomong aja nggak boleh. Jawab Alvaras tidak terima. Ya habisnya kamu makin hari makin aneh aja. Kayak anak ABG yang lagi pacaran. Seru Yana. Oke, Alvaras mengalah sebelum berbagai macam aturan yang tidak ia inginkan akan bertambah banyak. Di kantor dilarang memanggilku ke dalam ruangan jika bukan urusan pekerjaan. Alvaras kembali membaca poin kedua. Untuk poin kedua akan terus berlaku sampai kita sudah menikah. Jelas Yana sambil menunjuk satu catatan yang ia tulis di bawah poin kedua. Apa-apaan? Kamu istri aku dan itu perusahaan aku jadi terserah aku mau ngapain aja di sana. Aku nggak mau. Tolak Alvaras. Kalau nggak mau ya udah. Pembicaraan kita batal. Ucap Yana santai. Sungguh kepalanya mau pecah karena terus meladeni sikap seenaknya Alvaras. Apa wajar jika seseorang yang masih belum menjadi siapa-siapa harus bersikap segila ini? Jahat banget sih. Kesal Alvaras tidak terima dengan ancaman Yana. Iya aku jahat. Pikirkanlah lagi kalau mau menikah sama aku. Jawab Yana acuh. Alvaras membaca 5 poin yang tertulis di atas kertas sambil mengajukan protes tidak terima. Akan tetapi ancaman pembatalan pernikahan tetap saja membuat ia bertekuk lutut. Kamu boleh menambahkan jika kamu mau. Ujar Yana setelah Alvaras meletakkan kembali satu lembar kertas itu di atas meja. Alvaras masih cemberut. Lalu menggeleng. Yakin gak mau? Tanya Yana. Toh setelah nikah tetap aku yang jadi pemimpin. Dan kamu harus patuh sama apa yang aku katakan. Jawab Alvaras acuh. Iya kalau jadi nikah. Ledek Yana. Maksud kamu ngomong gitu apaan? Ci benar-benar seperti anak SMA. Ujar Yana. Kalau kamu bisa nahan untuk tidak melakukan apa yang ada di dalam surat perjanjian itu. Sambungnya. Ingat jangan lakukan itu atau aku tidak akan mau menikah. Ancam Yana lagi. Aku masih bisa meneleponkan. Poin nomor 4. Menelpon jika itu hak yang penting dan mendesak. Ucap Yana mengingatkan. Alvaras kembali berdecak kesal. Tanda tangan di sini biar sah. Perintah Yana sambil menunjuk bagian yang bertuliskan nama Alvaras. Di ruangan sebelah. Dinda terus tersenyum geli mendengar perdebatan putrinya dengan pemuda yang baru beberapa hari ini ia kenal. Setelah tidak lagi mendengar perdebatan yang menurutnya sangat aneh itu, ia melangkah keluar dari ruang keluarga dan menghampiri putrinya kemudian ikut duduk di sana. Begini nak Al, jika memang serius untuk menikahi Yana ibu tidak masalah. Hanya saja saat ini keadaan Yana masih belum pantas bergaul terlalu dekat dengan lelaki manapun. Kamu tahu kan putri ibu ini baru saja bercerai. Datanglah lagi setelah 3 bulan ibu pasti akan dengan senang hati menerima selama niat kamu baik. Jelas Dinda. Alvaras mengangguk mengerti. Sejujurnya ia pun bingung dengan perasaannya saat ini. Setiap kali ada sesuatu yang menyangkut Yana, selalu saja membuatnya merasa terganggu. Wanita sangat mudah mendapatkan fitnah. Terlebih saat ini Yana baru saja bercerai dengan suaminya. Mata orang tidak akan mampu melihat ke dalam masalah. Mereka hanya akan menilai sesuatu yang bisa dilihat dari luar saja. Dinda kembali memperingati. Alvaras tersenyum salah tingkah. Ia benar-benar harus membenturkan kepalanya setelah ini karena harus dinasehati oleh orang lain mengenai hal yang seharusnya ia ketahui. Jika saja sang bunda mengetahui hal ini, pasti kepalanya akan kena pukul. Maaf atas kelancangan Albu. Ujarnya lalu terkekeh. Yana pun ikut tertawa geli. Makanya apa-apa itu dipikirkan dulu. Malu sama umur. Ledeknya. Ya udah Bu. Al pamit pulang dulu malam semakin larut. Pamit Alvaras sambil menahan malu. Ibu Dinda mengangguk. Sedangkan Yana ikut beranjak dari atas sofa dan keluar dari rumah untuk memasukkan mobilnya. Kamu nganterin aku sampai depan rumah? Tanya Alvaras. Jangan kegeran. Aku mau masukin mobil aku ke dalam.
Jawab Yana. Iya. Santai aja gak usah ngegas. Ujar Alvaras. Aku pulang ya. Nanti aku chat kalau sudah tiba. Pamitnya saat mereka sudah berada di depan mobil. Eits. Dalam perjanjian tidak ada larangan untuk mengirim pesan. Dan kamu wajib membalasnya. Sambungnya memperingati sebelum Yana memprotes. Kalau aku nggak balas. Tanya Yana menantang. Aku akan datang ke rumah kamu setiap hari. Jawab Alvaras sambil tertawa puas. Sana pulang. Usir Yana lalu melangkah masuk ke dalam mobilnya. Alvaras pun masuk ke dalam mobilnya. Lalu memberikan jalan agar Yana bisa memasukkan mobilnya ke dalam pelataran rumah. Masuk sana, ucapnya saat melihat Yana kembali melangkah menuju pagar setelah turun dari mobil. Aku mau tutup pintu pagar Bambang. Kamu pikir aku mau nungguin kamu gitu? Sorry aku gak sealai itu. Ledek Yana sembari menjulurkan lidahnya. Dia lantas membalik tubuhnya sambil tertawa puas setelah berhasil membalas kekesalnya tadi. Jangan lupa chat aku kalau sudah sampai rumah. Teriak Yana lagi masih terus melangkahkan kakinya menuju rumah. Alvaras tersenyum. Setelah memastikan wanita itu sudah menghilang di balik pintu rumah yang sudah tertutup, ia segera melajukan mobilnya meninggalkan tempat itu. Dadanya berdebar. Senyum masih terlihat di bibir tipisnya. Ziana. Secepat inikah ia jatuh cinta dengan wanita lain setelah sekian tahun terperangkap dengan perasaan tanpa restu? Entahlah. Yang jelas saat ini ia benar-benar ingin membawa Yana masuk ke dalam hidupnya. Mobil mewah berwarna hitam itu terus melaju di jalanan Jakarta. Tiba di pemberhentian lampu lalu lintas yang kini berubah warna. Tatapannya menangkap satu banner yang memperlihatkan wajah cantik yang tidak asing di matanya. Yah. Artis dan model terkenal yang tidak lain adalah mantan istrinya. Benar kata Bunda. Setelah kepergianku kamu hidup dengan sangat baik dan memiliki banyak teman di sekelilingmu. Sedangkan aku bahkan masih harus berjuang keras untuk mendapatkan maaf dari papa yang sudah aku kecewakan. Jadi, aku ingin memulai kembali hidupku dan menjalaninya dengan baik bersama orang lain. Sama seperti dirimu. Alvaras mengalihkan tatapannya dari wajah cantik dengan senyum yang selalu dinikmati banyak orang di berbagai layar kaca. Lalu kembali melajukan mobilnya menuju rumah.